Kita siap, Mbak Lili? Siap dong. Ngaji pendidikan, bebaskan diri dari mental terjajah. Siap. 500 peserta ini. 500 ya? 31 Mei 2025, saya berkesempatan mengikuti kegiatan ngaji pendidikan di Kebumen. Acara ini berlangsung di Hotel Maxoli Kebumen dan menjadi ruang bertemu para pendidik serta pegiat pendidikan yang datang dengan kegelisahan yang sama. Ngaji pendidikan ini tidak hadir sebagai ceramah satu arah. Suasananya tenang tetapi pembahasannya dalam. Yang dibicarakan juga bukan soal kurikulum atau program, melainkan cara kita memandang pendidikan dan peran kita di dalamnya. Saya lebih banyak duduk, mendengar dan merenung. Banyak hal yang terasa dekat dengan realitas sehari-hari di sekolah. Tidak semuanya nyaman, tetapi justru itulah yang membuat forum ini bermakna, karena ia mengajak kita jujur pada keadaan. Di ruang ini saya bertemu orang-orang yang tidak sedang mencari panggung. Mereka datang untuk belajar, bertanya, dan saling menguatkan. Hai, selamat datang di Kebumen. Ada kegiatan yang spektakuler, ngaji pendidikan, gerakan sekolah menyenangkan. Tentunya untuk pengembangan diri. Untuk pengembangan diri selaku guru kita harus selalu berinovasi. Tertantang dengan judul yang sekarang, bebaskan diri dari mental terjajah. Ya, kita ingin mereka. Jadi biar mental kita itu tidak terkungkung oleh keterjajahan, oleh materialisme, oleh feudalisme. Sumedang. Iya. Nggak bisa tidur tuh ya, gara-gara pengen cepet-cepet menghadiri acara Pak Rizal. Penasaran sama materi yang akan disampaikan. Terus saja berdinamika. Bagi teman-teman yang baru dari daerah lain mungkin atau dari Kebumen yang belum gabung, yuk kita gabung di komunitas GSR. Sahabatku, handphonenya disimpan. Kita mau fokus ngaji pendidikan di Kebumen. MC kita Rini Ceta. Dalam forum yang luar biasa, ngaji pendidikan bersama Gerakan Sekolah Menyenangkan dengan tema bebaskan diri dari mental terjajah. Diselenggarakan kalau tidak dengan keinginan dan kemampuan dari teman-teman untuk mengorganisir sekian banyak orang. Harus jelas, outdoor harus membawa sesuatu. Before afternya harus kelihatan. 1, 2, 3. Buat hati. Buat GSM di hati. Buat GSM di hati sambil beraksi. Angkat tangan. Nyanyi lagi. Buat GSM. Oke, hadirin sekalian, kita panggil moderator kita, Ibu Ade Irma. Kalau itu sudah tidak sabar, kita panggil narasumber kita yang luar biasa. Beliau Bapak Muhammad Nurizam PhD, founder Gerakan Sekolah Menyenangkan, dosen Teknik Elektroteknik Informatika Universitas Gajah Mada. Ngaji pendidikan wes pinter kabeh. Baik, saya akan mulai slide-nya di awal. Sepertinya kita sulit lepas dari mental terjajah. Mohon maaf ya, karena penjajahan yang sebenarnya dan paling berbahaya bukanlah di rantai kaki, tetapi belenggu dalam cara berpikir. Kurikulum seperti kitab suci, padahal dibuat oleh manusia yang ada di hotel-hotel.
bukan dibuat di ruang-ruang kelas. Kadang manusia yang di hotel itu tidak pernah ke ruang kelas. Dan konon kabarnya ada menteri yang katanya mantan wapres tidak pernah ketemu dengan gurunya sendiri. Tapi dia sudah membuat aturan-aturan yang harus menjadi pedoman kitab suci bagi guru, dan guru serta kepala sekolah hanya sebagai pelaksana saja. Apakah kita menyebutnya itu sekolah? Ya, ini tempat tumbuhnya anak-anak menggali potensinya dan membebaskan pikirannya. Atau itu sekedar mirip ruang birokrasi, ruang penjinaan. Inikah yang disebut dengan mental terjajah yang ditanyakan oleh panitia, atau hal lain? Dan apakah mental terjajah itu berasal dari bangsa asing atau sistem yang kita pelihara sendiri? Wah, ini banyak. Muncul kerajaan agraris dan maritim sejak abad 4 di Tarumanegara, lalu abad 6, 7, 8 di Kalingga ya. Kalingga itu daerah Jepara. Ratu yang paling terkenal namanya Ratu Sima, karena pada saat itu anaknya sendiri ketika mencuri, dan bahkan anaknya sendiri ketika memegang benda yang ditaruh di tengah jalan, kalau ketahuan maka anaknya akan dihukum. Dan itu ditulis di dalam dokumen bangsa Cina yang datang ke negeri Keling atau Kalingga itu, dan menulis ada seorang ratu yang intelektualitas dan kejujurannya luar biasa. Bahkan anaknya sendiri dihukum gara-gara hanya menyentuh, tidak mencuri, hanya menyentuh barang yang ditaruh di tengah jalan. Itu anaknya dihukum. Jadi cerita itu sampai ke negeri Cina, dan itu ada di negeri Jepara. Hasilkan hasil bumi, padi, palawija dan sebagainya, lalu memungut pajak. Pajaknya dikasihkan kepada priayinya ngasih pajak kepada raja, maka raja menjadi kaya raya pada saat itu. Yang bekerja siapa? Ya. Tapi sistem feodalisme pada saat itu dibangun tidak atas nalar ekonomi kapitalisme, tapi nalar sistem kehidupan dan spiritualitas. Sehingga di era Mataram kuno ada gabungan antara kekuasaan, spiritualitas, dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apa pada saat Mataram kuno? Ilmu pengetahuan kosmologi, ilmu pengetahuan astronomi, dan ilmu pengetahuan arsitektural. Maka pada zaman itu satu-satunya candi termegah di dunia adalah Borobudur dan Prambanan. Jadi Anda itu mentalnya jangan mental orang lemah dan inferior. Anda itu adalah cucu turunan dari orang-orang yang bermental besar dan sebagainya, sehingga Islam masuk dengan mudah. Tapi pada saat ini Islam yang dibawa oleh Rasulullah untuk membebaskan pada ketidakadilan dan apa kuwi ora tauhid iki jenenge napa niku? Ada pemungkaran kepada jahiliyah dibebaskan oleh Rasulullah, tapi yang terbawa di kesultanan ini campur dengan tata aturan Jawa, sehingga feodalismenya tetap hidup, hanya berganti wajah Islam, tapi sayangnya kurang membebaskan rakyat. Dan Anda tahu yang menjadi pejabat-pejabat Indonesia saat ini rata-rata lahir dari bangsawan Mataram Islam, dan rata-rata berasal dari rakyat kawulo atau kaum elit bangsawan Islam, sehingga budaya feodalisme tetap dipertahankan, khususnya di era Orde Baru Presiden Soeharto. Dulu di era Soekarno guru tidak ketat dikontrol era Orde Baru, dan sekarang guru semakin dikontrol dan dijajah oleh namanya teknologi digital. Mengakunya modern,
Sing sakjane orang modern wong kowe gur nganggo. Ini budaya feodalnya itu mengendap. Jangan-jangan Anda semua termasuk saya ini adalah cucu-cucu rakyat yang kerja paksa tadi itu. Makanya nggak berani ngelawan. Saya itu lagi mikir ya, orang biasa tapi jadi kayak Mulyono gitu gimana ya? Aku lagi mikir itu, piye ya caranya aku kira rakyat biasa nih iso ngatur kabeh gitu loh. Oh iya ya, alumni UGM lagi. Tapi ijazah saya asli loh Pak. Saya kalau ditanya saya bisa menunjukkan ijazah saya. Bayangkan kekayaan Nusantara yang dikeruk pada saat itu. Dan ketika tanam paksa, keuntungan Belanda dari tanam paksa di daerah Jawa itu sekitar 137 juta gulden yang membuat Belanda bisa membayar hutang-hutangnya kepada Spanyol dan juga Perancis. Jadi Belanda itu kaya karena uang keringat dari rakyat nenek moyang kita. Saya kemarin diwawancarai sama media nasional, Tempo atau apa. Mas, kan jenengan dosen informatika, elektro, IT. Setuju nggak dengan Mas Wapres mengenalkan pelajaran AI dan coding di sekolah? Kira-kira jawaban saya apa? Nek aku mental feodal, golek proyek setuju Pak. Enggak, aku langsung cerak Gibran, dikai proyek baru Gibran. Tapi kalau saya aktual, saya harus pakai hati nurani dong. Ketika anak-anak kita belum mampu berpikir konkret, tidak mampu bisa membedakan antara fakta, opini, sentimen, argumen, nggak bisa. Tiba-tiba diajak belajar coding yang levelnya abstrak reflektif, maka yang terjadi adalah ilusi kecerdasan. Apa meneh gurune ya ora dong apa-apa. Di era reformasi juga seperti itu, tapi mental feodalnya bukan raja, bukan birokrasi, tapi alat feodalnya adalah teknologi yang dikuasai oleh segelintir elit. Saya mau buka tapi nggak usah deh, kan kejaksaan sudah toh, Chromebook itu 9,9 triliun itu sudah tuh. Ya, penerima juga Chromebook kan. Ya. 45 Pak. Ya, tapi saya nggak akan buka itu. Tapi saya mau ngomong kepada Bapak Ibu ya. Kalau Anda itu pakai sosial media, semua data Anda yang Anda upload itu adalah refleksi dari pikiran Anda dan budaya Anda bersikap. Data itu sekarang ada di cloud computing, diolah oleh Elon Musk, diolah oleh Mark Zuckerberg. Udah itu Anda akan jadi budaknya teknologi melalui sosial media yang baru. Jadi Anda itu sebenarnya hanya budak teknologi. Ini feodalisme di era global dengan alat teknologi. Bapak Ibu, saya mau nanya sekarang. Ada nggak bedanya feodalisme di era Nusantara dengan feodalisme yang terjadi di era saat ini? Ada nggak bedanya? Ada nggak bedanya Bapak Ibu? Di zaman dulu feodalisme nggak? Feodalisme. Tapi melahirkan candi-candi nggak? Melahirkan kejayaan nggak? Bisa mengekspansi hingga Asia Tenggara nggak? Nah, kalau sekarang feodalnya Bapak Ibu melahirkan apa? Kemiskinan. Hutang. Nah betul Pak Kabit, apalagi Pak Kabit. Hutang. Perut. Kerakusan korupsi apalagi. Nah ini Kabitnya loh ini ya, yang ngomong ya, bukan saya ya. Apalagi kira-kira? Kemiskinan. Kemiskinan. Berapa juta pengangguran? Ah, pengangguran intelektual. Parah. Di mana-mana. Kemarin di Bekasi ya. Kuwi nek wong tuane maca. Nek wong tuane ora maca ya tidak kaya pengetahuan. Akhirnya harus kudu tunduk. Jadi Anda
Kalau mau lepas dari mental terjajah dan feodal, maka pakai nalar di dalam berpikir, baik guru dan birokratnya. Kenapa kok saya harus buat laporan? Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak ibunya Ki Hajar Dewantoro itu siapa? Tahu? Dia cicit dari Nyi Ageng Serang. Cucu apa cicit Nyi Ageng Serang itu apa? Keturunan dari Sunan Kalijogo. Jadi ini orang intelektualitasnya dan agamanya dari ibu karena turunan Sunan Kalijogo, bapaknya adalah Raja Paku Alam. Dia darahnya darah bangsawan dan intelektual, tidak memilih menjadi raja, tapi memilih jadi tokoh pergerakan kemerdekaan. Anda mau nggak gitu? Nggak mau kalau gitu. Kuat kan? Ya aku milih jadi kepala dinas gitu, cerak-cerak bupati, gitu. Bupati ini menang kan nanti sudah jadi kepala dinas. Ini nggak Anda salah atau Pak Kepala Dinas salah. Ini semua orang memang pikirannya begitu di negeri. Karena kalau ke barak militer, yang didisiplinkan hanya tubuhnya, bukan pikirannya. Padahal anak nakal itu karena pikirannya, bukan tubuhnya. Karena keluarga yang broken home, karena sekolah yang membosankan, sekolahnya tidak membuat dia senang sehingga dia lari kekerasan. Tapi yang dimiliterkan, dibarakkan anaknya. Berarti kalau gitu anak itu hanya objek pendidikan. Jangan mengaku sebagai subjek pendidikan. Ini cara berpikir. Tapi salah nggak Pak KDM? Mungkin pas untuk jangka pendek, tapi itu salah untuk pendidikan jangka panjang. Itu harusnya tanggung jawab dunia pendidikan dan keluarga. Saya ingin ngomong bahwa Anda ini Bapak Ibu turunan dari orang-orang besar dan mendunia, bukan orang terbelakang. Ya, itu lihat Sriwijaya jadi pusat agama Buddha. Mataram kuno bisa mengembangkan arsitektur yang spiritual dan rasional. Borobudur dan Prambanan. Majapahit merumuskan konsep politik ketatanegaraan yang negara lain tidak punya. Jadi Anda itu adalah kelahiran dari orang-orang kuat dan orang-orang yang intelektual. Anak saya baca apa? Gurunya cuma WhatsAppan, WA saja. Ini mohon maaf ya, saya tidak menyalahkan satu dua ya, tapi saya mengarahkan mental budaya kita. Padahal budaya Nusantara itu budaya membaca dan intelektualitas. Baca itu. Yang kedua Bapak Ibu, bangun nalar kebijaksanaan Nusantara untuk menguatkan jati diri bangsa. Jadi jangan hanya seremoni dan upacara, termasuk nanti di dinas pendidikan, tapi diskusikan pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh itu. Diskusikan kenapa kok Ki Hajar Dewantoro memilih tidak menjadi raja, tapi jadi tokoh pergerakan untuk rakyatnya. Kenapa? Sehingga kalau seperti itu Anda akan merasuk mental bangsa besar itu kepada anak didik Anda, sehingga anak didik Anda tidak pernah inferior di hadapan orang-orang Eropa atau orang-orang lainnya itu. Yang ketiga, Anda hidupkan kembali roh tokoh itu di jiwa Anda sendiri dan ruang kelas. Yang keempat, bangun dialektika pemikiran agar marwah guru itu kuat. Ingat, Tan Malaka itu hanya pingin jadi guru. Ki Hajar Dewantoro pulang dari Belanda hanya pingin jadi guru. Karena menurut mereka guru itu adalah pembebas dan kebenaran, bukan pelaksana kurikulum. Ingat itu, pembebas kebenaran. Makanya di negara-negara maju hanya orang-orang cerdas yang bisa jadi guru. Hanya orang top 5%, top 10% di SMA-nya yang boleh jadi guru. Kalau kita top berapa jadi guru? Feodalisme di dalam pendidikan, di dalam kelas kita itu seperti apa dan bagaimana kita untuk memangkasnya? Jadi ini saya mohon triknya dan tipsnya dari Pak Rizal, bagaimana saya sebagai kepala sekolah agar bisa mengubah mindset guru-guru dan bisa membuat guru-guru bisa terlepas
dari feodalisme. Mohon maaf, saya karena alumni guru penggerak. Nah, yang telah dimatikan. Nah, tetapi jiwa-jiwa kami itu tidak pernah mati, Bapak Ibu. Ya. Makanya saya ada di sini juga. Akhir saya tidak mengantuk sama sekali karena saya sangat menikmati Pak Rizal berbicara. Sepertinya dari ujung rambut sampai ujung kaki, mata berbinar, tangan yang juga ikut berbicara. Jadi itu sangat menarik untuk saya. Saya sebenarnya cenderung lebih ingin bernostalgia dengan Bapak dan teman-teman semuanya. Ya, karena saya sudah lama tidak ada di lingkaran GSM, namun hanya memantau saja. Nah, hari ini saya alhamdulillah bisa hadir kembali di dalam circle GSM dan saya berharap bisa terus konsisten dan GSM juga terus berkembang. Halo Mbak Ade, moderator kita. Halo Teh Yaya. Selamat ya, ngaji pendidikannya sukses nih. Alhamdulillah sudah terlampaui. Apa perasaannya Mbak udah bisa melaksanakan ngaji pendidikan Kebumen nih? Alhamdulillah lega, puas karena target minimal setidaknya sudah tercapai, minimal 500 untuk bisa melaksanakan semuanya dan bisa bisa membayar semuanya. Alhamdulillah. Kasih tips dong buat teman-teman di sana yang pengen melaksanakan ngaji pendidikan tuh gimana? Terutama mental dari panitianya kayak gimana tuh, harus gimana? Oh iya, tips ya. Ya memang dari panitia harus punya daya juang, tim yang solid, meskipun tidak banyak, asal solid, saling mengisi, bekerja sama, tanpa pamrih bisa terlaksana semuanya. Oke, kelihatan. Hai, halo Teni. Halo juga. Gimana nih kesan pesannya di ngaji pendidikan Kebumen hari ini? Dari persiapannya udah oke banget, acaranya juga keren banget. Ini timnya solid banget dan kita juga selalu mendukung ya komunitas dimanapun itu. Ketika ada ngaji pendidikan tuh kita total mendukung teman-teman yang menyelenggarakan dan ini. Halo Mas David. Halo. Gimana tadi udah ngaji pendidikan perasaannya? Senang dong. Dapat apa tadi? Dapat mental yang sudah tidak terjajah. Yes. Yeah. Apa hal baru yang kamu dapatkan tadi di ngaji pendidikan? Yang baru adalah saya harus semakin tidak terjajah. Dengan cara apa tuh tadi kata Pak Rizal? Kemanusiaan, intelektual, spiritual itu harus seimbang. Oke deh, thank you. Ya. Hai Mbak Rini. Ini udah kita ketemu sama MC keren kita. BTW selamat ya. Terima kasih. Tugas sudah selesai. Tugas sudah selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkenan juga. Gimana perasaannya Mbak tadi jadi MC di ngaji pendidikan loh? Ini ngaji pendidikan. Ya, perasaan ya senang. Apa ya? Teraduk-aduk, campur aduk ya. Semuanya dari rasa tanggung jawab, kemudian insight-nya yang dari narasinya Pak Rizal itu luar biasa, keren banget dan selalu menyentuh hati. Pokoknya kalau di ngaji pendidikan itu pasti ada insight-insight yang selalu terbarukan untuk kita. Ngaji pendidikan terasa seperti ruang jeda, tempat berhenti sejenak sebelum kembali ke rutinitas masing-masing. Pulang dari Kebumen, saya membawa lebih dari sekedar catatan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang terus tinggal tentang arah pendidikan, tentang keberanian berpikir, dan tentang tanggung jawab kita sebagai pendidik. Ngaji pendidikan ini bukan akhir perjalanan, tapi pengingat bahwa belajar selalu dimulai dari kesediaan untuk menyadari.